Assalamualaikum. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kangen banget sama Baitullah, tapi kok rasanya jauh banget ya buat ke sana? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya. Gimana caranya biar kerinduan itu bukan cuma jadi mimpi, tapi jadi kenyataan. Kita lihat bareng-bareng ya, gimana langkahnya biar kita beneran bisa tiba di Tanah Suci? Pertanyaan ini, kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Rindunya udah di ubun-ubun, tapi kok ya selalu mentok di satu hal yang sama, soal biaya. Ini nih tembok pertama yang sering banget bikin kita mikir, udahlah nanti aja. Oke, kita mulai dari awal ya, dari panggilan di dalam hati yang kita semua rasain. Tapi pertanyaannya, kenapa sih panggilan itu seringnya kayak nggak ada jawabannya? Yaitu tadi, karena kita langsung kebayang tembok raksasa di depan mata. Dan inilah dia biang keladinya. Ternyata, buat 9 dari 10 orang yang pengen banget berangkat, obrolannya itu ya cuman muter-muter di situ aja. Dimulai dan diakhiri dengan satu kata, uang. Ini yang jadi kayak rem tangan mental gitu. Belum apa-apa udah berhenti. Ngomongin Baitullah, yang kebayang malah ngomongin tagihan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih. Ini intinya. Kita bakal ngomongin soal gimana cara membalik cara pandang kita. Percaya deh, ini kunci yang bisa ngebuka pintu yang selama ini rasanya ketutup rapat. Coba deh kita rasapi bareng-bareng kalimat ini. Allah tidak mengundang uang kita, kita yang butuh padanya. Wah, ini dalam banget kan? Ini langsung nonjok cara pikir kita selama ini. Panggilan ke Baitullah itu bukan karena Allah butuh duit kita, bukan. Justru sebaliknya, kita ini yang butuh banget datang ke sana. Jadi syarat utamanya itu bukan mampu secara duit, tapi butuh secara batin. Nah, ini dia urutan yang benar, yang diajarin langsung di surat Al-Hajj. Perjalanan itu mulainya dari rindu dan niat yang tulus. Terus, yang paling krusial, poin nomor 2, melangkah. Take action, lakuin sesuatu, sekecil apapun. Baru deh setelah melangkah, kita siapin logistiknya. Terus apa sih unta kurus di zaman kita sekarang? Ya ini dia, paspor, visa, tiket pesawat, duit. Kita sering kebalik kan, kita pusing mikirin unta kurus ini duluan. Duh, paspor belum ada, visa gimana ya? Padahal ini semua itu alat perang yang kita siapin setelah kita mutusin buat maju, bukan syarat buat maju. Dan ini bukan cuma teori loh, ada kisah nyata dari Ustadz Agus. Langkah pertama beliau itu apa coba? Cuma setor Rp30.000 ke tabungan umroh. 30.000. Bukan soal jumlahnya, tapi soal tindakannya. Langkah kecil itu yang ternyata ngebuka keran rezeki dari mana-mana. Sampai 6 bulan kemudian berangkat beliau. Ini bukti paling nyata kalau iman itu harus duluan sebelum finansial. Oke, mindset udah dibenerin nih. Sekarang gimana solusi praktisnya? Gimana kalau tembok penghalang yang namanya biaya itu justru kita ubah jadi pintu, jadi peluang? Nah, kenalan yuk sama konsep ini, travelpreneur. Gampangnya gini, kita jadi pengusaha travel yang niatnya itu bantu orang lain wujudin mimpi spiritual mereka. Kerennya, sambil kita bantu orang lain, kita juga lagi ngebangun jalan buat diri kita sendiri. Dan jangan kira ini peluang kecil-kecilan. Pasar umroh di Indonesia itu nilainya bisa sampai 60 triliun rupiah per tahun. 60 triliun. Angka segede ini nunjukin apa? Nunjukin kalau kerinduan umat itu luar biasa besar dan peluang buat kita jadi bagian dari solusi ini gede banget. Ini yang bikin beda. Bisnis ini punya misi yang gak ada matinya. Kapan bisnis ini tutup? Ya cuma kalau Baitullahnya tutup. Selama Ka'bah masih ada, selama panggilan itu masih ada di hati kita semua, ya jalan ini akan selalu terbuka. Tapi tentu, buat jalanin misi sebesar ini, kita butuh kendaraan yang benar, yang bisa dipercaya. Nah, sekarang kita lihat salah satu kendaraan yang bisa kita pakai, yaitu Samira Travel. Ada beberapa hal penting yang bisa bikin kita bisa tenang di sini. Pertama, dana aman. Jadi jamaah itu bayarnya langsung ke virtual account atas nama sendiri, bukan ke rekening agen. Aman kan? Kedua, ada pembiayaan syariah. Ini solusi buat yang pengen cepat berangkat. Ketiga, ada sistem keagenan resmi, jadi kita dilindungi secara hukum dan dibimbing. Dan yang terakhir ada misi sosial. Nah, ini yang keren. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini dia nih, bagian yang bikin merinding. Ikhtiar kita di sini itu bukan cuma soal untung rugi pribadi. Setiap langkah yang kita ambil sebagai travelpreneur, itu otomatis ikut nyumbang ke proyek-proyek besar buat umat. Dari bangun masjid di Palestina, dukung penghafal Quran, sampai bikin sumur air bersih. Jadi niat kita bantu satu orang, efeknya bisa kemana-mana. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. How to start. Gimana caranya? Yuk, kita bedah rencana aksinya yang jelas banget, yang bisa langsung kita lakui. Jadi gini, hitung-hitungannya.
Tiap kali kita berhasil bantu satu orang berangkat, ada komisi atau ujroh yang jelas buat kita. Angka-angka ini nunjukin gimana niat baik kita bantu orang itu secara otomatis jadi tabungan buat perjalanan kita sendiri. Keren ya? So, sekarang ada dua pilihan jalan di depan kita. Cara lama, kita nabung bertahun-tahun, nggak pasti kapan cukupnya. Atau, cara travelpreneur. Kita bantu, katakanlah cukup 7 orang aja buat berangkat, kita bisa berangkat gratis. Beda banget kan rasanya? Dan impiannya nggak berhenti di situ. Nggak cuma sekali berangkat. Tujuan jangka panjangnya, kita bisa jadi tour leader. Bayangin deh, kita nggak cuma berangkat, tapi kita yang mimpin rombongan kita sendiri ke Tanah Suci berkali-kali. Ini bukan lagi soal jalan-jalan, ini udah jadi jalan hidup yang penuh berkah. Jadi, setelah kita lihat semua ini ya, dari cara pikir yang diubah, solusi praktisnya, sampai rencana aksinya, pertanyaan yang selama ini mungkin ngeganjal di kepala kita, pelan-pelan mulai berubah. Pertanyaannya bukan lagi kapan ya saya mampu, tapi berubah jadi kapan saya mau mulai. Kekuatannya udah nggak lagi di dompet, tapi di keputusan kita. Kekuatan buat ngambil langkah pertama itu, sekarang ada di tangan Anda. Jadi gimana? Kapan mau melangkah?